Halo anak-anakku yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi dan berkah dalam. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita semua tetap sehat dan tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh. Nah, anak-anakku yang terkasih, pada hari ini kita masuk pelajaran ke-14 yang bertemakan tentang kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Nah anak-anakku, sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, marilah kita buka dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam upaya mewartakan dan mewujudkan kerajaan Allah di dunia, Putramu Yesus Kristus rela menderita, wafat di kayu salib dan dimakamkan. Tetapi Engkau membangkitkan Dia dan menganugerahkan Dia kemuliaan di surga. Semoga berkat persatuan kami dengan Dia dalam baptis dan dalam sakramen-sakramennya, kelak kami pun akan merasakan kebangkitan dan kemuliaan bersamanya di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, kepercayaan bahwa kematian bukan akhir segalanya bagi hidup manusia tersebar dalam semua agama dan kepercayaan. Mereka percaya bahwa sesudah kematian, sesungguhnya manusia masih hidup dan terus hidup walaupun dalam wujud lain. Bahkan dalam banyak kepercayaan roh, orang yang sudah meninggal masih sering hadir dalam dunia manusia, atau bisa juga secara sengaja dihadirkan. Roh nenek moyang bahkan bisa diminta bantuannya untuk peristiwa-peristiwa khusus hidup manusia. Nah, anak-anakku yang terkasih, sekarang marilah kita bersama-sama mendalami sebuah referensi tentang pengalaman kehadiran orang yang sudah meninggal, tetap hadir sekalipun sudah tiada. Ketika memasuki minggu pertama masuk di kelas 10 SMA, Birta tiba-tiba disusul di tetangganya untuk meninggalkan pelajaran dan pulang ke rumahnya. Bagaikan petir di siang bolong, ia mendengar kabar yang menyedihkan. Ayah kesayangannya dipanggil Tuhan untuk selama-lamanya akibat penyakit yang dideritanya. Hatinya sangat terpukul dan ia pun tak dapat menyembunyikan kesedihannya. Sambil melangkah meninggalkan gerbang sekolah, ia menangis meronta-ronta. Sesampai di rumah, kesedihannya tak lagi dapat dibendung. Ia menangis sambil memeluk jasad ayahnya. Demikian pula sesuai pemakaman ayahnya, di rumah Birta terus menangis. Tapi Birta beruntung memiliki seorang ibu yang sangat tegar dan sangat menyayanginya. Anakku, bukankah kita sudah diajari bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus akan hidup kekal selamanya? Ayah memang sudah meninggalkan kita, tetapi ia akan tetap berada bersama kita. Kalau engkau rindu sama ayah, peluklah foto ayah dan katakan apa saja yang ingin kamu katakan kepadanya, kata ibunya kepada Birta. Awalnya Birta tidak percaya dan tidak mengerti akan kata-kata ibunya, mungkin karena kesedihan yang sangat dalam akibat ditinggal ayahnya. Tapi seminggu setelahnya ia mulai melakukan apa yang dikatakan ibunya. Pada saat hendak berangkat ke sekolah, Birta memandang foto ayahnya lalu berkata, "Ayah, Birta ke sekolah dulu ya. Doakan supaya Birta jadi anak yang baik dan pintar. Doakan juga ibu supaya punya rezeki untuk membiayai kuliah Birta." Akhirnya hal itu menjadi kebiasaan. Setiap kali melakukannya, Birta merasa seolah ayahnya tersenyum. Bahkan ketika sedang sedih atau saat ia mengalami kegembiraan, ia pun menceritakan apa saja yang dialaminya kepada ayahnya itu. Birta sungguh merasakan bahwa ayahnya tetap hadir. Hal itulah yang membuat dia sangat bersemangat.
ia sangat yakin bahwa ayahnya tetap bersamanya. Nah, anak-anak yang terkasih, dari sebuah pengalaman atau cerita referensi dari kisah Birta dapat disimpulkan bahwa kematian memang memisahkan manusia yang hidup dan yang mati secara fisik, tetapi pengalaman menunjukkan bahwa secara batin komunikasi dapat berjalan terus, dan itu semua hanya dapat dialami oleh orang-orang yang mempunyai kedekatan khusus dengan orang yang sudah meninggal. Dalam masyarakat, kepercayaan semacam itu tampak dalam kebiasaan untuk mengenang dan memperingati arwah yang sudah meninggal sampai ratusan tahun. Bahkan menjelang peristiwa-peristiwa penting, banyak orang yang sengaja datang ke makam untuk memohon restu. Ada orang-orang tertentu yang diberi karunia bisa bertemu dengan orang yang sudah meninggal, dapat melihat, mengalami, atau berkomunikasi dengan mereka. Nah, anak-anak yang terkasih, sekarang kita masuk pada memahami peristiwa dan makna kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Silahkan anak-anak buka kitab suci, silahkan buka Injil Markus 16 ayat 1-20 yang berisikan tentang peristiwa kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama, kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus merupakan peristiwa sejarah. Nah, dalam Perjanjian Baru menegaskan bahwa kebangkitan Yesus dari alam maut merupakan kejadian yang benar-benar terjadi dalam sejarah manusia dan sejarah keselamatan. Malahan, Santo Paulus telah menulis kepada umat Korintus sekitar tahun 56 yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, dan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Nah, Rasul Paulus berbicara di sini tentang tradisi yang hidup mengenai kebangkitan yang ia dengar sesudah pertobatannya di depan pintu gerbang Damaskus. Nah, kemudian tentang kubur kosong menandai Kristus yang bangkit. Dalam kitab suci Perjanjian Baru menceritakan tentang makam kosong sebagai titik awal kisah kebangkitan Yesus. Tetapi kejadian makam kosong ini tidak langsung dengan sendirinya menjadi bukti tentang kebangkitan. Perempuan-perempuan yang melihat makam Yesus yang kosong awalnya berpikir bahwa jenazah Yesus diambil orang. Walaupun demikian, makam kosong itu adalah satu bukti yang sangat penting untuk semua orang. Dengan melihat kejadian makam kosong dan melihat kain kafan terletak di tanah, maka mereka menjadi percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Mereka akhirnya percaya bahwa jenazah Yesus tidak diambil oleh manusia dan bahwa Yesus tidak kembali lagi ke suatu kehidupan duniawi seperti Lazarus. Nah, kemudian Yesus menampakkan diri. Kisah bahwa Yesus bangkit dikuatkan dengan kisah penampakan Yesus. Pertama kali Yesus menampakkan diri kepada Maria dan Magdalena. Maria, ibu Yakobus dan Salome, merekalah saksi kebangkitan Yesus yang pertama kali. Sesudah itu Yesus menampakkan diri kepada Petrus, kemudian kepada ke-12 muridnya. Lalu, mengapa Kristus bangkit? Nah, Santo Thomas Aquinas menjelaskan bahwa ada 5 alasan mengapa Kristus bangkit. Yang pertama, untuk menyatakan keadilan Allah. Yang kedua, untuk memperkuatkan iman kita. Yang ketiga, untuk memperkuatkan pengharapan. Yang keempat, agar kita dapat hidup dengan baik. Dan yang terakhir, untuk menuntaskan karya keselamatan.
Kemudian seperti apakah kebangkitan Yesus? Nah, tubuh kebangkitan Kristus bukanlah seperti hantu, namun tubuhnya yang sama, yang disiksa dan disalibkan. Hanya tubuh tersebut sudah dimuliakan. Kebangkitan Yesus tidak berarti bahwa Yesus kehidupan duniawi seperti yang dialami oleh putri Yairus, pemuda Naim, dan Lazarus sesaat setelah mereka dibangkitkan Yesus sebelum wafatnya. Tindakan Yesus terhadap mereka semata-mata untuk memberikan bukti kekuasaan Yesus sebagai utusan Bapa. Kelak mereka yang telah dibangkitkan oleh Yesus akan mati lagi. Kebangkitan Kristus memang lain sifatnya. Tubuh Yesus yang bangkit adalah tubuh yang dipenuhi dengan kekuasaan Roh Kudus, tubuh yang ilahi, atau dalam istilah Paulus yang surgawi. Nah, kemudian yang kedua adalah kenaikan Yesus Kristus ke surga. Gereja mengimani bahwa Kristus naik ke surga dengan tubuh dan jiwanya. Hal itu disebabkan karena kealahannya. Yesus senantiasa berada bersama dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Dengan kenaikannya ke surga dengan tubuh dan jiwa, maka Kristus untuk selamanya membawa persatuan kodrat kemanusiaannya yang telah mulia bersama dengan kealahannya. Kenaikan Kristus ke surga berbeda dengan pengangkatan Bunda Maria ke surga. Bunda Maria diangkat ke surga karena kekuatan Allah, sedangkan Kristus naik ke surga karena kekuatannya sendiri, karena dia adalah sungguh Allah. Nah, Rasul Paulus menegaskan, ia telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dengan demikian Yesus naik ke surga dan ditinggikan lebih tinggi dari segala sesuatu baik di bumi maupun di surga. Bahkan segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Kristus. Kenaikan Yesus Kristus ke surga mempunyai makna bahwa ia ditinggikan dengan setinggi-tingginya. Hal itu diungkapkan dengan perkataan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk di sisi kanan Bapa mengandung makna bahwa Yesus Kristus sehakikat dengan Bapa dan kemuliaan dan kehormatan. Duduk di sebelah kanan Bapa berarti awal kekuasaan Mesias. Penglihatan Nabi Daniel dipenuhi. Kepadanya diberitakan kekuasaan, kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal dan tidak akan lenyap. Kerajaannya tidak akan musnah. Sejak saat ini, para rasul menjadi saksi-saksi kekuasaannya yang tidak akan berakhir. Nah, sekarang kita bersama-sama mendalami makna kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Silakan anak-anak membuka kitab suci 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 8, kemudian ayat 14 sampai 17 dan ayat 20 sampai 23. Silakan dibaca dan direnungkan kisah kitab suci 1 Korintus 15. Nah, dalam 1 Korintus 15 mengatakan bahwa makna kebangkitan Kristus bagi kita. Nah, Rasul Paulus menulis sebagai berikut: jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kebangkitannya membuktikan bahwa pengajaran dan termasuk klaim bahwa dia sungguh Allah mendapatkan bukti yang kuat. Hal ini diperkuat bahwa janji akan kebangkitan Kristus telah dinubuatkan sebelumnya. Rasul Paulus menyatakan, dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dan membangkitkan Yesus seperti yang tertulis dalam Mazmur kedua.
"Anakku, aku telah memperanakan engkau pada hari ini." Nah, dengan kebangkitan Kristus, maka terbukalah pintu masuk menuju kehidupan baru, yaitu hidup yang dibenarkan oleh Allah atau hidup yang penuh rahmat Allah. Dikatakan dalam Roma 6 ayat 4 bahwa supaya seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang baru yaitu hidup yang di dalam rahmat, memungkinkan kita untuk dapat menjadi saudara Kristus dan menjadi anak-anak Allah di dalam Kristus. Dan kepercayaan akan besarnya rahmat Allah ini membuka harapan baru kepada kita bahwa pada saatnya nanti kita pun akan dibangkitkan bersama dengan Kristus dan kemudian hidup berbahagia untuk selama-lamanya bersama dengan Kristus dalam persatuan abadi bersama Allah Roh Kudus dan Allah Bapa. Nah, makna kenaikan Yesus ke surga bagi kita. Terkait kenaikan Yesus ke surga, maka pertama, Kristus adalah sang pemimpin kita. Ia akan membawa serta kita semua yang percaya dan bergabung dengan Dia masuk dalam kemuliaan surgawi. Kristus adalah kepala gereja dan kita adalah tubuhnya. Maka kalau Kristus naik ke surga dengan kodratnya sebagai manusia dan Allah, maka kita sebagai anggota-anggotanya juga akan diangkat ke surga dengan tubuh dan jiwa kita, sebagaimana yang telah Ia janjikan semasa hidupnya untuk menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua, Kristus menjadi pengantara kita pada Bapa. Berkat kenaikan Kristus ke surga, kita dapat sepenuhnya mempercayai Kristus. Dia tidak hanya menjanjikan tempat di surga, tetapi telah menunjukkan kepada para murid. Dia bersendiri terlebih dahulu naik ke surga. Dengan kenaikannya ke surga, maka Dia dapat menjadi pengantara kita kepada Allah Bapa, sehingga kita yang berdosa dapat mempunyai kepercayaan yang besar akan belas kasih Allah. Dan yang ketiga, kita dipanggil untuk hidup berfokus hal-hal surgawi. Setelah kebangkitannya dan sebelum kenaikannya ke surga, para rasul bertanya, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Para rasul yang pada waktu itu masih belum mengerti secara penuh akan kerajaan Allah, masih berharap bahwa setelah kebangkitannya Kristus akan memulihkan kejayaan kerajaan Israel. Namun dengan kenaikan Kristus ke surga, maka Kristus sekali lagi menegaskan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini, namun dari surga. Oleh karena itu, sebagai umat beriman yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus dengan sakramen baptis, senantiasa mencari perkara-perkara di atas, di mana Kristus ada, yaitu di surga. Dengan demikian, kita tidak boleh berfokus pada perkara-perkara di bumi, melainkan pada perkara-perkara yang di atas atau hal-hal surgawi. Nah, sekarang kita masuk pada menghayati kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga dalam hidup sehari-hari. Walaupun Yesus sekarang berada di surga bersama Bapa, tetapi kehadirannya bisa kita rasakan. Ia hadir melalui sabdanya. Setiap saat kita membaca kitab suci, kita merasakan Yesus yang hadir dan bersabda kepada kita. Nah, anak-anakku, sejauh mana anak-anak senantiasa membaca kitab suci? Nah, kemudian Ia hadir dalam Ekaristi, terutama komuni, tubuh dan darah Kristus yang kita terima saat Ekaristi merupakan tanda kehadiran Yesus Kristus dalam diri kita. Ia hadir untuk menguatkan iman kita. Nah, sejauh mana anak-anak setia dalam mengikuti Ekaristi? Apakah anak-anak sekedar mengikuti Ekaristi atau memaknai Ekaristi sebagai tubuh
dan darah Kristus bagi hidup kita. Kemudian Ia hadir dalam sakramen-sakramen. Dalam sakramen Kristus hadir untuk menyelamatkan. Ia hadir melalui para pemimpin gereja. Merekalah wakil Kristus di dunia. Melalui mereka Yesus hadir untuk imam, raja, dan nabi. Sejauh mana kita menaruh hormat dan taat kepada para pemimpin gereja sebagai wakil Kristus, semua tanda kehadiran Kristus itu hanya mungkin dapat dirasakan bila mana kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Nah, untuk tugas kita pada materi hari ini, silahkan kerjakan kedua soal di bawah ini. Yang pertama, jelaskan makna kenaikan Yesus ke surga. Yang kedua, buatlah doa mengungkapkan penghayatan akan kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Silahkan kerjakan, kemudian kirim di Classroom. Baik anak-anak yang terkasih, demikianlah pembahasan kita pada hari ini tentang kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Semoga anak-anak dapat menerapkan teladan kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga dalam hidup sehari-hari, terutama dalam kehidupan hidup menggereja. Baik anak-anakku, sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan pencurahan-Mu pada pagi hari ini. Ya Bapa, terima kasih kegiatan pembelajaran jarak jauh pada hari ini sudah selesai. Kiranya Engkau selalu memberkati dan melindungi kami setiap langkah dalam hidup bersiarah di dunia ini. Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami haturkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anakku, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Berkah dalam